warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnita Ayuandari dengan NIM 222311009. Di sini saya dan teman-teman saya akan membuat video rangkuman materi dari kegiatan natural yang telah diselenggarakan. Tepat di tanggal 1 Oktober 2023 kemarin, Divisi Bidang Kerohanian, mahasiswa Departemen Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang mengadakan kegiatan Naikkan dan Tingkatkan Ukhuwah dalam Bergenerasi Amal atau yang disingkat dengan natural, yang mana kegiatan ini bertepatan di Aula FMIPA. Kegiatan ini mengangkat tema Learn about the privilege of being a science educator from Islamic perspective, yang mana kegiatan ini menghadirkan dua pemateri hebat, yaitu Bapak Dr. Aulia Azhar MSI selaku Kepala Departemen Pendidikan IPA UNP dan Bapak Adnan MED Cons yang merupakan dosen dari Universitas Askia. Melalui kegiatan tersebut, yang mana pada kegiatan ini itu membahas tentang pentingnya karakter dan kepribadian seorang pendidik. Sebagai calon pendidik, seseorang harus memiliki karakter dan kepribadian yang baik, serta mampu menerangkan cara yang seharusnya dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Dikatakan bahwa akar permasalahan krusial pada seorang pendidik sekarang itu terkait dengan masalah yang terjadi di sekolah, yang mana banyak pendidik yang jauh dari Al-Quran serta hadis. Di dalam surat Luqman, seorang pendidik harus paham terkait 3 poin berikut. Yang pertama, memiliki adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, adab kepada diri sendiri. Dr. Aulia Azhar mengatakan mengenai 3 konsep yang harus dimiliki seorang pendidik. Yang pertama, ingarso song tulodo, guru sebagai suri tauladan. Di sini artinya guru harus mampu menjadi contoh bagi siswanya, baik dalam sikap maupun pemikiran. Yang kedua, madiun mangunkarso, menciptakan prakarsa dan ide. Berarti, bila guru berada di antara siswa, maka guru tersebut harus bisa memberikan inspirasi serta motivasi bagi siswanya, sehingga siswa diharapkan bisa lebih maju dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, itu adalah tuturi handayani, memberikan arahan dan dorongan. Berarti, apabila siswa sudah paham dengan materi dan siswa sudah pandai dalam banyak hal, maka guru harus menghargai serta tetap memberikan arahan bagi siswa agar bisa menjadi lebih baik lagi. Kita sebagai seorang pendidik harus mempunyai karakter. Yang pertama, yaitu beriman. Dan yang kedua, bertawakal. Selain itu, pendidik juga bisa mengontrol beberapa hal seperti sikap, pemikiran, dan kesehatan. Ada juga yang tidak dapat kita kontrol, yaitu masa lalu, masa depan, dan masalah. Tapi setiap individu mempunyai kemampuan untuk memimpin masalah krusialnya. Ada 3 poin seseorang dikatakan berakhlak mulia. Yang pertama, tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, suka menolong. Dan yang ketiga, berwajah ceria dan atau gembira. Tugas seorang guru ada 7. Yang pertama, menanamkan akidah yang benar dan memantapkan kualitas iman siswa pada proses belajar. Yang kedua, memberi nasihat pada peserta didik. Yang ketiga, lembut pada anak didik. Yang keempat, tidak menyebut nama anak didik secara langsung. Yang kelima, memberi salam kepada anak didik. Yang keenam, menerapkan sistem sanksi pada saat belajar. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, memberi penghargaan pada anak didik. Dalam Quran surah Luqman ada 3 adab bagi seorang pendidik. Yang pertama, adab kepada Allah. Yang kedua, adab kepada orang tua. Dan yang ketiga, adab kepada diri sendiri dan sesama manusia. Adapun orang yang dikatakan sehat, yaitu yang pertama, sehat imannya. Yang kedua, sehat fisiknya. Dan yang ketiga, sehat hatinya. Ada juga 3 pilar pendidikan yang harus diteladani oleh seorang pendidik. Yang pertama, ingarso sungtolodo, yang artinya dari depan memberi teladan. Yang kedua, ingmandia mangunkarso, yang artinya di tengah memberi semangat. Dan yang terakhir yang ketiga, tuturi handayani, dari belakang memberi dorongan.
Ruang lingkup kompetensi kepribadian seorang guru dalam dunia pendidikan menyatakan bahwa seorang guru harus meneladani Rasulullah, yang dimana dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik ini termari prestasi dalam sikap sabar, teguh hati, siap siaga, penuh perjuangan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat dijadikan landasan utama bagi guru dalam menjalankan perannya dalam dunia pendidikan. Menurut Al-Ghazali, kepribadian yang wajib dimiliki guru meliputi yang pertama, memberikan kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anak sendiri. Yang kedua, peneladanan pribadi Rasulullah SAW. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, bersikap luwes dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik. Yang kelima, bersedia mengamalkan ilmunya. Yang keenam, mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, mampu menanamkan keimanan dalam pribadi anak didik. Yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu menjadi contoh yang baik bagi muridnya seperti berjiwa halus, lapang dada, murah hati, dan berakhlak terpuji. Atau tenaga pendidik harus memiliki rasa yang ikhlas untuk mengajarkan sebuah ilmu kepada siswanya, atau dengan kata lain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu sendiri itu suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka bertawakallah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur, berakhlak mulia dan terpuji. Itu adalah tuntutan guru yang memiliki sifat mulia dan terpuji. Tawadu merupakan sikap yang harus dimiliki apalagi untuk kalangan sebuah guru. Nah, rendah hati dalam mengajar itu sangat penting karena dalam proses mengajar jika terdapat takabur pada seorang guru, maka akan menyebabkan kurangnya menghargai atau sifat tidak acuh tak acuh pada siswa yang kita didik. Maka jadilah seorang guru yang sabar yang mendidik anak muridnya. Kompetensi kepribadian guru sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Kompetensi kepribadian memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia, serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya. Ruang lingkup kompetensi kepribadian guru dalam Islam menyatakan bahwa seorang guru harus meneladani sifat Rasulullah, dalam arti tujuan, tingkah laku, dan pola pikirnya yang bersifat rabani, yaitu ikhlas dalam bekerja atau bekerja karena mencari ridho Allah. Dengan menjaga harga diri dan kehormatan, menjadi teladan bagi para peserta didiknya, menerapkan ilmunya dalam bentuk perbuatan, sabar dalam mengajarkan ilmunya kepada peserta didik, dan tidak mau meremehkan mata pelajaran lain. Kompetensi personal religius seorang pendidik meliputi yang pertama, kasih sayang terhadap peserta didik dan memperlakukannya sebagaimana anaknya sendiri. Yang kedua, peneladanan pribadi Rasulullah. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, bersikap luwes dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik. Yang kelima, bersedia mengamalkan ilmunya.
3 prinsip yang harus dimiliki pendidik yaitu: yang pertama, ingarso sung tuludo, artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didik. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ingarso mangun karso, artinya yang di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk mengembangkan menuju cita-cita. Yang ketiga, tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Sains dalam pandangan Islam. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang posisi sains dan teknologi dalam Islam. Bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan secara umum. Nah, setelah keruntuhan peradaban Islam pada abad ke-18 dilanjutkan dengan kolonialisme dunia barat pada abad ke-19 dan 20, mengalami pemunduran baik secara moral, finansial maupun dengan peradaban termasuk ilmu pengetahuan. Dalam peradaban ini ada dua pemikiran ekstrem yang berkembang yang semuanya bersumber pada ideologi sekularisme, yaitu pemisahan antara agama serta hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Keduanya seperti dua sisi mata uang satu kelompok pemikiran. Mereka menuhankan akal dan rasionalitas. Mereka mengesampingkan ayat-ayat kauliyah, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, cukup sekian video dari kelompok kami yang mana kami telah Baik, cukup sekian video resume materi kegiatan natural dari kelompok kami. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.